Halo, jumpa lagi di podcast Eldo Class. Dan kali ini aku mau ngobrol dengan dua narasumber yang sungguh luar biasa. Dan tentunya kita udah lama banget ini janjian tapi nggak jadi-jadi. Dan kita sambut ada Cynthia dan Dea. Halo. Oke, Cynthia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya. Dea, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melanjutkan podcast pagi ini, kita kenalan dulu ya dengan dua narasumber kita. Dimulai dari Cynthia dulu. Oke, halo. Nama aku Cynthia. Aku dari Jawa Timur. Sekarang lagi bertugas di Tanjung Jabung Timur dari Indonesia Mengajar. Oke, selanjutnya ada Dea. boleh perkenalan dulu Dea. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea. Sekarang aku menjabat sebagai Ketua Literasi di SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Oke, nah sebelumnya kita kan belum tahu ya teman-teman tentang Indonesia Mengajar. Mungkin dari Cynthia dulu nih, sebagai pengajar muda ya dari Indonesia Mengajar, boleh kasih gambaran dikit dong, apa itu Indonesia Mengajar? Oke, jadi Indonesia Mengajar itu memang bergerak di bidang pendidikan, kemudian memang menurunkan sarjana-sarjana yang akan diturunkan ke daerah-daerah terpencil. Misal ada di Papua, Maluku, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga ada di Jambi, khususnya di Tanjung Jabung Timur. Kemudian tugas-tugas kita apa sih? Ternyata tugas-tugas kita itu di sini ada interaksi di sekolah, kemudian pelibatan di masyarakat, dan kemudian pelibatan di daerah. Jadi mungkin teman-teman mungkin pasti kayak mikirnya Indonesia Mengajar tuh ngajar aja ya gitu ya Bang ya. Tapi ternyata enggak, di sini kita tuh memang interaksi di sekolah, mengajar di sekolah gitu, itu tugas ya mungkin bukan utama, tapi setiap hari kita akan mengajar di sekolah, yaitu di desa, kemudian pelibatan masyarakat di desa juga, kemudian di pemerintah daerah juga iya, kemudian di kecamatan juga kita berkecimpung, kemudian di kabupaten juga kita berkecimpung langsung dengan pemerintah daerah atau dengan komunitas-komunitas dan organisasi lainnya begitu. Oke, nah sebenarnya Cynthia, ini aku pernah loh mau join ke Indonesia Mengajar. Jadi waktu kuliah, selesai kuliah semester S1, itu sempat kayak dilema karena ada salah satu kakak tingkat itu yang ikut Indonesia Mengajar, namanya Kak Bella dari Sarolangun. Nah, beliau itu benar-benar menginspirasi, kemudian membagikan pengalamannya selama mengikuti Indonesia Mengajar. Aku hampir banget ikut yang namanya Indonesia Mengajar, tapi waktu itu dihadapkan kedua pilihan antara lanjut ke magister atau mengikuti Indonesia Mengajar. Nah, pada akhirnya aku memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang magister. Nah, jadi teman-teman sebenarnya Indonesia Mengajar ini sudah lama ya, sudah ada. Sudah lama ada, dan sekarang udah di angkatan 27. Wow, sudah angkatan ke-27 ya teman-teman. Iya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Indonesia Mengajar dari Cynthia. Nah, kalau Dea sendiri, kita kan belum tahu nih komunitas yang dipimpin oleh Dea ini komunitas apa sih bagi masyarakat di Tanjab Timur. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal. Nah, boleh kenalin dulu dong komunitas dari yang dipimpin oleh Dea. Oke, jadi komunitas literasi sendiri selama ini kita masih berada di dalam lingkup sekolah gitu, Pak. Kami masih menjalankan literasinya di sekolah, misalnya sama adik-adik kelas ataupun sama kakak kelas. Untuk ke masyarakat itu kita baru kemarin nih kerjasama sama Indonesia Mengajar untuk bisa berkecimpung langsung di dalam masyarakat gitu. Kita kolaborasi bikin suatu kegiatan mengenai literasi, tapi sejauh ini kita masih di sekolah gitu. Oke. Nah, jadi kegiatannya selama ini masih di dalam lingkungan sekolah ya. Iya. Tapi ada beberapa waktu lalu kegiatannya memang berkolaborasi dengan Indonesia Mengajar. Betul. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih bentuk kolaborasinya antara Indonesia Mengajar dengan komunitas yang dipimpin oleh Dea? Kemarin itu kita baru bikin acara kegiatan namanya Tanjung Aksara. Jadi di sana seru banget sih. Kita kayak ngumpulin anak-anak sekolah mulai dari TK sampai SMA. Itu kita satukan mereka, tapi dalam 2 sesi gitu. Yang paginya masih anak-anak TK kan, karena mereka anak kecil kan, jadi
fokusnya itu masih pagi. Terus nanti di siang baru yang anak-anak SMA kita sharing-sharing mengenai budaya, kita sharing-sharing mengenai bagaimana kita public speaking ataupun tentang literasi gitu. Dan kita juga kemarin buka bersama ya Kak. Iya, Karena Ramadan. Jadi seru banget sih. Kami bisa ketemu dengan banyak orang, kami bisa juga berkolaborasi langsung dengan masyarakat. Wow, seru banget ya Iya. kalau dari Indonesia Mengajar sendiri. Sebenarnya mungkin kayak kita awalnya itu ketemu sama komunitas literasi itu waktu itu di perpustakaan Cendekia ya. Jadi salah satu teman kita lagi menghadiri kegiatan di perpustakaan Cendekia, kemudian ketemulah dari komunitas literasi. Wah, ternyata bisa kayaknya kalau kolaborasi nih dengan komunitas literasi. Kemudian selain kolaborasi juga dengan komunitas literasi, di sini juga banyak mitranya, termasuk Eldo Class sendiri gitu ya. Iya, jadi ada yang dari Disdik, kemudian pengisi talk show-nya juga ada dari Bedak Sujuk Duano dan juga dari Disgut Parpora, karena memang di dalamnya itu kita membahas tentang kebudayaan di Tanjung Jabung Timur, karena banyak kekhawatiran di sini anak-anak kurang atau minim budaya yang ada di Tanjung Jabung Timur begitu. Kemudian kita berkolaborasi juga dengan Dinas Perpustakaan dan mitra-mitra lainnya. Wah, seru banget nih teman-teman. Jadi kegiatan salah satunya adalah kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh komunitas literasi dengan Indonesia Mengajar. Tadi apa? Tanjung Aksara ya? Iya, Tanjung Aksara. Tanjung Aksara. Jadi teman-teman mungkin kedepannya juga akan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kaitannya dengan literasi. Nah, ngomongin tentang literasi, kenapa sih salah satu fokusnya di bidang literasi? Kalau boleh tahu. Yang Tanjung Aksara. Iya, boleh. Oke, jadi kebetulan banyak kekhawatiran dari teman-teman juga bahkan dari komunitas-komunitas yang memang di sini ternyata kurangnya literasi gitu ya, kurangnya literasi. Jadi kita mengajak kolaborasi komunitas-komunitas dan juga bahkan kita mengundang guru-guru waktu itu yang menjadi pendamping anak-anak untuk ini loh ada kegiatan literasi yang sangat seru. Ternyata belajar itu tidak hanya di sekolah loh ternyata gitu. Belajar itu bisa di mana aja, tempat itu juga bisa dimanapun tempatnya itu juga bisa buat kita belajar gitu. Oke, nah kalau dari Dea sendiri. Jadi kenapa fokusnya di literasi? Bahkan boleh cerita ya Kak sedikit. Kita pertama kali membentuk komunitas literasi itu juga dari itu. Kami sadar pentingnya literasi. Jadi di Tanjung Jabung Timur sendiri tuh minim banget literasi. Apalagi anak-anak sekolah yang seharusnya kegiatan mereka itu ya belajar, membaca, belajar gitu, belajar hal baru. Jadi kami membentuk komunitas literasi supaya mereka itu tahu kalau literasi itu nggak cuman boring gitu, cuma baca nulis enggak. Literasi itu punya banyak ruang lingkup gitu. Kalian bisa berbicara kayak gini, kalian bisa berinteraksi dengan orang lain, kalian bisa mengerti bagaimana lingkungan kalian gitu. Jadi kami fokus di literasi. Oke, nah jadi teman-teman, literasi itu nggak melulu tentang baca, tentang nulis aja. Ternyata literasi itu bagaimana kita memahami alam dengan berbagai cara. Betul. Nah, kemudian kita menggali informasi juga dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara kita berkomunikasi, kemudian kita bisa melihat alam secara langsung, dan kita bisa membaca berbagai sumber yang nggak hanya buku. Ya, sekarang banyak banget sumber informasi yang bisa kita dapat, baik melalui digital maupun secara buku teks seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Indonesia Mengajar ini udah angkatan keberapa sih yang ada di Tanjung Timur? Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu. Nah, jadi untuk Indonesia Mengajar, pengajar muda khususnya Tanjung Jabung Timur ini adalah ada di angkatan ketiga. Jadi angkatan pertama itu di tahun 2022. Angkatan kedua itu 2023, kemudian di hold sementara itu sekitar 6 bulan kita di Tanjung Jabung Timur tuh nggak ada pengajar muda. Terus kemudian di bulan September 2024 itu datanglah kita di pelari ketiga, dan informasinya kita adalah pelari terakhir. waduh, Ini gitu. terakhir. Iya, jadi nggak ada lagi yang lanjutin. Iya, jadi Indonesia Mengajar ini di bulan September udah mau pamit. Jadi nanti kita akan ada namanya IM pamit di Tanjung Jabung Timur begitu. Waduh, jadi ini adalah angkatan ketiga dan mungkin ini adalah the last-nya ya, Iya, the last betul. session yang
datang ke Tanjab Timur untuk mengajar ataupun mengabdi di Tanjab Timur. Betul. Tapi kalau semisal dari pemerintah daerahnya sendiri ingin ada pengajar muda di sini, itu bisa kerjasama langsung dengan Indonesia Mengajar. Langsung. Berarti memang lagi-lagi nanti peran dari pemerintah lagi ya. Iya, Nanti betul. apakah memang memerlukan continue untuk bekerja sama atau bagaimana? Nanti kalau misalnya memang ada keberlanjutan atau ingin melanjutkan, maka bisa bekerja sama langsung dengan Indonesia Mengajar. Iya, betul. Nah, Cynthia sendiri, Cynthia penempatannya di kecamatan mana? Di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang kurang familiar ataupun belum pernah datang ke sana ya. Mungkin Cynthia boleh share deh pengalamannya yang unik ataupun yang mungkin dibagikan kepada teman-teman selama mengabdi di Sungai Lokan ya. Oke. Jadi hal yang pertama kali aku shock gitu ya, culture shock di sini banget gitu ya, karena aku kira di sini kan tanah Sumatera, Melayu, tapi di sana lagi-lagi kenapa bahasanya beda? Ternyata setelah menemukan informasi, ternyata di sana bahasanya bahasa Bugis. Oh iya. Itu yang pertama, dan masyarakatnya tuh full Bugis gitu kan. Jadi kayak kaget aja, yang awalnya udah belajar bahasa Melayu yang aksennya E atau O, tiba-tiba di sana ini bahasa apa gitu ya. Jadi kayak nggak familiar, tapi alhamdulillahnya yang di Kelurahan Sungai Lokan itu juga banyak pemuda-pemuda yang biasanya menerjemahkan kalau semisal ada yang berbicara bahasa Bugis, terutama yang udah sepuh-sepuh gitu. Oke, jadi memang dari Sumatera itu tidak semuanya daerahnya adalah daerah Melayu. Betul. Termasuk saya sendiri, saya juga keturunan dari Jawa. Seperti itu. Jadi memang ada bahasa ibu, kemudian bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Ya, Nah, jadi itu tadi adalah pengalaman yang dialami oleh Cynthia ya. Culture shocknya ketika datang ke Sumatera, ternyata bahasanya mungkin sebelum kesini searching dulu ya, cari informasi. Nah itu termasuk literasi. Jadi meliterasi dulu. Di Sumatera tuh suku yang ada apa aja, kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari seperti apa, kemudian menarik sebuah kesimpulan bahwa oh ya ini nanti bahasanya bahasa Melayu, ternyata sampai di sini lain gitu. Jadi memang kalau di Jambi khususnya di beberapa daerah itu memang kadang tidak hanya beda kabupaten beda bahasa, kadang beda kelurahannya beda bahasa kayak gitu. Makanya begitu banyak bahasa-bahasa yang ada di Provinsi Jambi yang kita perlu tahu ya. Tapi memang sebagai bahasa pemersatu tetap bahasa Indonesia. Seperti itu, itulah kekayaan Indonesia. Nah, itulah salah satu bentuk dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ngomongin tentang keberagaman, kemudian pengalaman selama di Tanjung Jabung Timur. Ini kan nanti berarti bulan berapa sih balik ke September ya? September. Balik ke daerahnya masing-masing. Nah, berapa orang yang ikut mengabdi di tahun ini atau di angkatannya Cynthia? Ada 6 orang. Nah, kalau boleh tahu dari daerah mana aja yang ada? Kalau dari aku sendiri dari Jawa Timur, kemudian ada 2 orang dari Jawa Tengah, kemudian ada yang dari Palu, ada yang dari Bogor, ada juga yang dari Sulawesi Makassar. Oh, dari Makassar ya. Wow, jauh-jauh banget nih. Iya, karena yang teman-teman kita yang dari Sumatera yang mendaftar Indonesia Mengajar, mereka larinya ke timur. Ke timur. Iya. Jadi yang di Jawa ke barat. Oke, jadi seperti itu. Jadi memang menambah pengalaman. Nah, saya sendiri belajarnya juga di Jawa ya itu. Jadi memang kita tuh cari pengetahuan atau belajar itu nggak harus di tempat kita tinggal atau domisili. Kita bisa belajar di tempat yang lain. Nah, ngobrolin tentang literasi, Dea sendiri di sekolah apa aja sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan yang berkaitan sama literasi? Kalau di sekolah kita itu mengadakan literasi cukup rutin ya. Jadi sebulan itu 2 atau 3 kali. Jadi dari pihak sekolah sendiri itu cukup support sebenarnya. Mereka kasih kami waktu pagi sebelum belajar itu buat literasi dulu. Nah jadi kan literasi ini agak susah gitu kan, agak minatnya tuh agak kurang. Jadi kami di sekolah tuh biasanya menarik mereka itu dengan game-game seru kayak ice breaking gitu. Nanti kalau ketika mereka udah nyaman, baru kita arahkan ke hal-hal yang lebih literatif. Tapi 1 tahun sekali biasanya kita ada bulan bahasa, kalau nggak salah sekitar bulan 10, itu kita adain kayak lomba-lomba baca, lomba berpidato, lomba mengarang ataupun menulis puisi gitu. Itu sih.
Oh, intinya adalah bulan bahasa itu bertujuan tidak hanya untuk kompetisi, tapi improve ya, yang Iya. kaitannya dengan bahasa. Mungkin selama ini kita ada nih orang-orang yang punya bakat di dalam bahasa, tetapi tidak punya tempat untuk meningkatkan ataupun berkompetisi atau mengukur kemampuan mereka. Salah satunya adalah melalui kompetisi di bulan bahasa. Wih, menarik banget buat teman-teman. Jadi literasi itu nggak melulu tentang baca, kemudian hal-hal yang serius ya. Ternyata ada hal-hal yang mungkin kita bisa belajar di literasi dan bisa meningkatkan kemampuan kita dalam komunikasi. Kemudian juga apalagi dunia kerja sekarang, itu kan salah satu skillnya adalah skill komunikasi. Nah, dari Cynthia sendiri, bicara tentang literasi ya, kan Cynthia ini di sekolah. Nah, gimana sih cara meningkatkan literasi yang ada di sekolahnya Cynthia? Oke, jadi pengajar muda ketika di sekolah itu akan melihat apa sih kebutuhan sekolah, itu yang pertama. Kalau misal kebutuhannya adalah guru kelas, tiba-tiba nih mendadak itu pengajar muda tiba-tiba jadi wali kelas gitu kan. Tapi untuk aku sendiri, alhamdulillah di sekolah itu gurunya penuh, full, dan kemudian juga banyak guru-guru muda gitu kan. Jadi di situ kita berdiskusi dengan guru-guru gimana caranya untuk anak-anak didik ini tertarik membaca, karena kadang anak didik itu mereka sukanya bermain, terus kemudian secara akademik pun setelah dilihat-lihat tidak begitu tertarik gitu. Bahkan terkadang itu kita menceritakan entah tentang bagaimana proses hujan dan lain sebagainya, itu tidak dianggap belajar. Karena menurut mereka belajar itu adalah menulis gitu kan. Jadi gimana caranya berdiskusi juga dengan para guru gimana agar anak-anak ini tahu sebenarnya apa yang menjadi pembelajaran pada hari itu gitu. Jadi karena anak-anak itu adalah penerima manfaat kan, Bang. Jadi kita tidak langsung terjun ke anaknya untuk memberitahu anaknya gini enggak, tapi lebih ke kayak bagaimana kita berdiskusi dengan guru-guru agar sustainable ke depannya gitu. Jadi biar guru-guru itu tetap melanjutkan apa yang udah didiskusikan gitu. Karena kalau misal kita langsung terjun ke anak atau ke penerima manfaat, gak ada pengajar muda, udah selesai gitu kan. Jadi kita memilih untuk berdiskusi dengan guru dan menemukan solusi ke depannya gimana gitu. Oke, jadi memang kita tidak hanya fokus ke siswanya, tetapi memang keberlanjutan program tersebut setelah Cynthia akan mengakhiri masa pengabdian. Betul. Nah, jadi memang tidak hanya gurunya, tidak hanya siswanya, tapi gurunya juga kita libatkan sehingga nanti bisa continue program yang sudah disusun oleh Cynthia di sekolah. Itu menarik banget ya. Nah, salah satu yang tagline daripada Indonesia Mengajar itu kan menginspirasi ya. Nah, Cynthia boleh share nggak sih apa sih yang membuat Cynthia punya reason sehingga Cynthia ingin mengikuti Indonesia Mengajar? Mungkin teman-teman ada pembukaan angkatan berikutnya ingin ikut Indonesia Mengajar tapi nggak punya reason nih kenapa ya aku harus ikut kayak gitu. Apakah cuma ikut-ikut aja atau punya sesuatu yang membuat Cynthia tuh tertarik ingin ikut waktu itu? Jadi ada beberapa mungkin dikitnya aja ya reasonnya kenapa pengen ikut Indonesia Mengajar. Karena waktu itu kayak ngelihat seliweran gitu kan di IG, ternyata anak-anak yang di daerah timur atau di daerah-daerah terpencil itu masih belum bisa merasakan pendidikan yang sama loh dengan kita gitu kan. Jadi kayak penasaran apa sih yang terjadi di daerah tersebut sehingga anak-anak itu tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan di sini gitu. Jadi akhirnya dari situlah kayak ikut Indonesia Mengajar. Alhamdulillah juga dari proses seleksi yang cukup ketat gitu ya, kita akhirnya keterima. Kemudian benar-benar berkecimpung langsung di daerah. Oh ternyata memang ada beberapa hal yang cukup membuat anak ini tidak bisa merasakan manfaat yang sama dengan kita-kita yang mungkin seperti di Jawa gitu. Gitu sih. Oke, jadi teman-teman itu tadi salah satu reason yang bisa dijadiin referensi buat teman-teman bahwa kita bisa mengikuti program ini dengan mengikuti program ini dengan meratakan menyamaratakan pendidikan melalui satu-satunya program Indonesia Mengajar. Jadi terkadang kita ngerasa bahwa sekolah kita sudah cukup, kemudian kita tidak melihat di luar sana ternyata ada yang lebih kurang kayak gitu. Maka dengan kita mengikuti program ini kita bisa memberikan banyak manfaat pada orang yang ada di luar.
Nah, itu tadi adalah salah satu gambaran ya, inspirasi dari Cynthia ketika mengikuti Indonesia Mengajar. Nah, selama di sini, ini kan mungkin dengan teman-teman banyak yang nggak kenal ya, karena dari berbagai daerah. Iya, Nah, benar. kira-kira gimana sih cara menyatukan sampai dengan misi ataupun memiliki program ataupun tujuan yang sama dengan teman-teman yang lain? Ini yang satu kelompok. Iya. Oke. Jadi sebelum kita ditempatkan di Tanjung Jabung Timur, kita itu ada pelatihan. Pelatihan itu selama 2 bulan. Setengah bulannya itu online dan 1,5 bulannya itu kita offline di Bandung. Jadi selama pelatihan ini kita kayak dibentuk atau kita juga bonding gitu istilahnya, bonding dengan satu sama lain, karena di awal pelatihan kita nggak tahu kita ditempatin di mana. Jadi kayak dadakan banget Tanjung Jabung Timur gitu. Tiba-tiba dapat teman ini karena di angkatan 27 ini kita ada beberapa penempatan dan kita kan nggak mungkin ya kayak deket sama dengan 41 orang gitu kan Bang. Jadi ketika udah dadakan nih ada penempatan Tanjung Jabung Timur, isinya ini. Jadi kita berusaha untuk bonding dan berusaha untuk menyamakan perspektif bagaimana visi misi ke depannya. Karena kita juga melihat apa sih kebutuhan Tanjung Jabung Timur sebenarnya yang akan kita jalani itu adalah keinginan kita atau memang kebutuhan. Karena terkadang ketika kita ingin melakukan program itu bukan kebutuhan tapi itu keinginan gitu kan. Jadi kita menyamakan perspektif dari situ dulu. Oke, jadi memang benar-benar supaya programnya sesuai dengan target gitu ya. Iya, betul. Ya sampai program yang kita buat ya sebatas program selesai nggak ada manfaat. Betul. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, kita makan dulu ya. Nah, buat teman-teman kita hari ini record dari Warmindo Bangdut. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong malam ataupun sore dan ingin ngobrol sama teman-teman yang lain ataupun meet up, bisa datang ke Warmindo. Lokasinya di Talang Babat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini nggak jauh dari Simpang 4 lampu merah. Jadi buat teman-teman bisa datang ke sini kalau mau makan-makan ataupun nongkrong ataupun mencicipi makanan-makanan yang seperti yang tersedia di depan. Oke, jadi bisa banget datang ke sini di Warmindo Bangdut. Oke, boleh cicip dulu ya, kita makan dulu. Nah, siapa? Dea? Udah sering ketemu sama teman-teman dari Indonesia Mengajar? Dari yang kita awal ketemu itu Kak, jadi kita sering meet up. Iya. Sering meet up ya? Kalau meet up di mana? Iya, paling di Blok D ya. Oh, di Blok D. Di perpustakaan. Oke. Cynthia sudah jalan-jalan kemana-mana aja? Di Tanjung Jabung Jadi makan Timur. dong. Iya. Ke Air Hitam Laut. Air Hitam Laut. Ya itu awal-awal banget sih, awal-awal penempatan ternyata di kelurahan di tempat aku itu kayak tiba-tiba ada ibu-ibu PKK yang ngajakin, ayo ke Air Hitam Laut ada acara gitu. Oh akhirnya ikut ke sana. Oh acara yang ini apa sih, Mandi Safar ya? Bukan, Mandi Safar masih tanggal 18 sampai 20 Agustus. Tahun ini? Iya tahun ini. Kalau tahun kemarin kita nggak dapet. Gitu. Jadi acara apa ke sana? Acara kayak pengajian gitu, lupa ini namanya lupa. Cuma waktu itu pengajian tapi cukup untuk bonding PM dengan ibu-ibu PKK karena sebelum ini udah hold 6 bulan kan, jadi cukup. Oh ini ternyata ada Indonesia Mengajar lagi ya gitu. Oke, seru ya. Jadi teman-teman, salah satunya itu tidak hanya membangun jaringan bersama pemerintah, tetapi memang terhadap masyarakat, terhadap siswa itu dilakukan oleh pengajar muda dari Indonesia Mengajar. Icip dulu dong, makan dulu, nggak apa-apa. Kita santai aja, karena kita di sini live dari Warmindo Bangdut. Jadi buat teman-teman jangan lupa kesini, nyantai banget loh. Jangan lupa mampir guys. Mampir ya. Jadi tadi kan kita udah ngobrol dengan serius, jadi kita ngobrolnya sekarang santai aja. Okay. Nah, gimana sih ekspektasi awal pas dengar kata Tanjung Jabung Timur? Oke. Ini lucu sih karena kita di pelatihan itu kan dilatih kayak kita di gunung, beberapa kali survival, ada juga beberapa hari platfis gitu ya, pelatihan fisik dan mental. Dan kita juga di sana ya udah makan yang udah disediakan dari alam katanya, karena survival kan. Jadi bayangannya itu di sini
kayak oh berarti kita nanti akan survive beneran ya 1 tahun untuk kedepannya, kayak mungkin cari makan susah atau apa-apa susah gitu. Ternyata nyampe sini, di sini udah bagus ya gitu, kayak yang nyari makan gak susah, terus kendaraan juga aman gitu. Cuma mungkin kalau untuk ke daerah Sadu yang harus menyeberang pakai pompong sungai gitu, kadang kita kalau nggak ada kendaraan ya biasalah lobi sawit gitu ya, kita tiba-tiba kenal banyak channel dengan abang-abang sawit. Oh gitu. Jadi memang di Sumatera ini kan sama seperti di Jawa, alamnya juga kan ada yang pegunungan, ada yang memang dataran rendah, ada yang memang dekat dengan laut, ada yang memang dekat dengan Gunung Merapi. Jadi memang kebetulan Tanjab Timur ini kan bagian ujung ya, di ujung, dan memang daerahnya tidak banyak pegunungan, lebih kepada dataran yang memang datar, dataran rendah, dan aksesnya juga dekat dengan air, kayak gitu, ada pasang surutnya. Makanya kadang bagi teman-teman yang jauh mungkin perlu adaptasi ya, tapi memang tidak terlalu sulit lah, karena dia sendiri apa sih yang dia rasakan ketika sudah banyak nih ngobrol sama kakak-kakak dari pengajar muda Indonesia Mengajar dari yang sebelumnya, kayak gitu. Perasaannya gimana? Perasaannya seneng banget, keren. Kayak gak bisa ngomong gitu. Gak bisa ngomong. Karena mereka keren banget. Keren banget. Kami awalnya pas diajak ngomong gitu ya, mau diajak kolaborasi itu awalnya minder. Waduh, ini kakak-kakaknya kok keren banget. Mereka pengalamannya luar biasa. Dari cara mereka berbicara udah beda. Kita bisa nggak ya kerja sama mereka? Takutnya cuma ngebebanin doang gitu. Tapi mereka ya benar-benar welcome guys. Mereka, kak, kami nggak bisa nih kak, gimana ini? Kami nggak tahu apa-apa gitu kan anak SMA. Tapi mereka kayak, oh ya udah sini kakak bantuin. Kalian nggak taunya apa? Kalian nggak bisa di mana? Ayo sini bareng-bareng gitu. Jadi mereka benar-benar merangkul, benar-benar kayak temen gitu. Jadi keren banget. Iya. Oke, nah itu tadilah kesan-kesan dari Dea terhadap kakak Indonesia Mengajar. Ternyata kakaknya juga tidak hadir sebagai hanya mengajar, tapi juga mengayomi adik-adik yang di sini, kemudian memberikan support yang luar biasa ya terhadap generasi muda. Dan saya juga sudah beberapa kali ketemu dengan beberapa angkatan Indonesia Mengajar, karena setiap Indonesia Mengajar ke sini biasanya kita akan komunikasi. Bahkan kita ketemu beberapa kali secara langsung, tapi memang ketika ingin membuat sebuah konten ataupun seperti yang kita laksanakan hari ini, itu agak kesulitan kayak gitu. Pertama memang kesibukan yang berbeda-beda, karena saya sendiri juga sebagai pengajar, sehingga kadang Indonesia Mengajar juga atau pengajar Mujeda juga sedang di sekolah, kemudian jarak yang terlalu jauh, maka kadang kita ketemunya agak sulit kayak gitu. Paling kita bisa ketemu memang benar-benar janjian, ketemu di mana, kemudian meet up, diskusi, kemudian nanti kita akan ada plan apa seperti itu. Dan kami juga dilibatkan beberapa kali ya di kegiatan Indonesia Mengajar, tapi memang kita belum secara maksimal dapat mengikuti karena ada lain hal seperti itu. Indonesia Mengajar sendiri kedepannya akan ada plan apa lagi nih? Oke. Jadi sebenarnya untuk plan kedepannya kita masih belum tahu ya pastinya. Cuma kemarin itu kita mengadakan di bulan April Mei, di bulan April akhir sampai Mei awal itu kita mengadakan namanya dialog pendidikan. Dialog pendidikan itu melibatkan beberapa komunitas, juga beberapa dinas yang memang di sananya multi aktor gitu Bang, dengan tujuan semuanya itu bisa berpihak atau ikut andil dalam pendidikan gitu. Dan dari situ kita dapat RTL yang pertama tentang penguatan karakter, terus kemudian riset guru, terus kemudian juga pelibatan komunitas. Dan mungkin kita akan merancang RTL itu ke depannya gitu sebelum kita balik dan selesai. Oke, jadi memang luar biasa ya peran Indonesia Mengajar, khususnya pengajar muda yang ada di Tanjung Jabung Timur, beberapa angkatan ya, selama 3 angkatan yang memberikan dampak luar biasa, tidak hanya kepada bidang pendidikan tetapi juga banyak hal. Salah satunya adalah berpengaruh ataupun memberi wadah ya untuk kami bisa berdiskusi tentang pendidikan.
karena memang pendidikan itu kan salah satu aspek penting dalam kehidupan Betul. kita. Nah, kalau boleh tahu, si Cynthia memang dari awal memang bercita-cita menjadi guru atau gimana sih kok terjun ke dunia pendidikan? Oke, untuk awalnya cita-citanya bukan jadi guru, Oh, pengennya mungkin di bidang yang lain gitu kan. Tapi ternyata ketika udah ngelihat dan masuk berkecimpung di Indonesia Mengajar, oh ternyata yang aku pikir pegiat pendidikan itu cuma adalah guru, ternyata di sini enggak. Ternyata siapapun orangnya, dimanapun tempatnya itu juga kita harus mendukung pendidikan, kita juga harus ikut andil dalam pendidikan karena Indonesia Mengajar sendiri percaya bahwasanya pendidikan itu memang dari lahir sampai akhir hayat, dan kemudian Indonesia Mengajar juga percaya bahwasanya siapapun orangnya, dimanapun tempatnya itu kita juga harus ikut andil dalam pendidikan begitu. Dan juga sangat bersyukur banget ketemu dengan ini Bang Widodo dan juga teman-teman dari komunitas komunitas literasi, karena apa ya, karena kita di sini disambut dengan baik dan juga dengan mereka yang excited itu menambah semangat kita untuk juga berkecimpung dan juga untuk melaksanakan program-program kedepannya, karena sebenarnya itu adalah keinginan teman-teman juga, keinginan masyarakat di sini juga, keinginan pemerintah di sini juga, cuma mungkin belum ada dorongan aja. Jadi sebenarnya kita cuma mendorong di sini, Bang. Ya. Nah, ini ada pertanyaan mungkin buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Kalau misalnya mau ikut Indonesia Mengajar sebagai pengajar muda, apakah harus dari bidang pendidikan lulusannya kayak gitu? Mungkin ada teman-teman yang pengen ikut tapi takut kayak gitu. Apakah harus lulusan dari pendidikan seperti itu? Oke, apa harus dari lulusan pendidikan? Jadi beberapa teman-teman kita itu bukan dari pendidikan, jadi nggak masalah sarjananya itu atau lulusannya pendidikan atau tidak, karena kualifikasi Indonesia Mengajar itu bukan dilihat dari jurusannya, tapi memang dilihat dari beberapa aspek gitu. Oh ya, syaratnya juga nggak boleh menikah sih, Bang. Ya, nggak boleh menikah. Masih lajang ya resmi. Iya, sekitar 30 lah batas maksimalnya gitu. Oke, jadi memang buat teman-teman itu adalah kualifikasinya nggak harus dari pendidikan. Betul. Tapi kalau memang ada keinginan ataupun memiliki tujuan atau misi yang sama dengan Indonesia Mengajar, bisa ikut pengajar muda di Indonesia Mengajar, dan mungkin lebih fokus mengajar di daerah lain, itu disarankan tidak berkeluarga terlebih dahulu. Betul. Seperti itu, sehingga memang teman-teman benar-benar mengabdi dan memberikan banyak manfaat bagi daerah yang teman-teman kunjungi seperti itu. Nah, Cynthia punya gak sih jingle ataupun tepuk tangan yang memang diciptakan buat teman-teman ya, mungkin dibagikan pada teman-teman supaya teman-teman tahu, oh ini Indonesia Mengajar di Tanjung Timur nih, kayak gitu. Punya gak sih? Oke, jadi ada beberapa bentuk apresiasi untuk ketika kita kolaborasi atau ketika kita melaksanakan sesuatu gitu ya. Jadi kemarin itu juga sempat berkolaborasi dengan komunitas literasi, dan ini juga udah tahu ya teman-teman komunitas literasi, mungkin pakai yang tepuk terima kasih aja kali ya dia ya. Oke, boleh deh. Ini teman-teman mungkin bisa perhatikan ya, nanti boleh dicoba di rumah. Oke, nah ini adalah tepuk terima kasih dari Indonesia Mengajar. Betul. Jadi apresiasi ini kita khususkan untuk teman-teman yang ada di Tanjung Jabung Timur dan juga untuk pegiat-pegiat pendidikan dan literasi lainnya gitu. Tepuk apresiasi ini buat kalian. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Wah, keren banget nih. Nah, ini jadi adalah salah satu tepuk terima kasih. Nanti teman-teman yang mau mencontoh ya ataupun mempraktekkan di rumah boleh ikutin tepuk tangan terima kasih dari Indonesia Mengajar. Di penghujung dari obrolan kita hari ini terkait tentang pendidikan, Cynthia sendiri, gimana sih pendapatnya selama mengikuti program pengajar muda khususnya di Tanjung Timur? Kesan-kesannya gimana sih? Mungkin di-share kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa menjadikan itu sebagai inspirasi. Keren banget guys, kayak seru karena pengalaman yang gak pernah
aku dapetin di rumah atau di Jawa itu kayak misal apa sih hal terhebat yang kamu lakuin dalam beberapa tahun ini, aku akan bilang sebagai pengajar muda karena benar-benar ketemu dengan orang-orang yang berbeda, suku berbeda, yang beragam gitu kan, bahasa juga beda, kondisi geografis yang kadang meskipun di jalan nangis-nangis gitu ya, terus kemudian yang nggak pernah naik kapal tapi itu adalah transportasi tiap hari gitu. Jadi kayak seru banget dan pasti ada pembelajaran untuk dari segi internal kelompok kita sendiri dan juga untuk eksternal yang memang merangkul masyarakat dan juga bermasyarakat karena jujur di sini juga selain kita berkecimpung di masyarakat dan juga pemerintah, kita juga banyak dapat loh dari Tanjung Jabung Timur sendiri gitu. Bahkan kayak wah ternyata di sini seninya bagus banget ya. Ternyata di sini orang-orangnya, masyarakatnya, dari bahasanya, sukunya itu bener-bener yang seberagam itu gitu. Dan jarang banget ditemuin di daerah aku sendiri yang memang mayoritas di sana Jawa atau Madura gitu kan. Di sini tuh bener-bener kita bener-bener berdampingan dengan banyak suku, entah Jawa, entah Bugis atau entah Batak gitu. Jadi bener-bener yang hidup bareng gitu. Jadi menemukan keberagaman sesungguhnya Indonesia adalah di sini ya. Iya, di sini benar-benar. Jadi teman-teman memang kita beragam ya, ada berbagai suku, bahasa, sehingga itu membuat kita memaknai keberagaman itu lebih lagi ya. Kemudian juga pengalaman mengajar serta geografis yang ada di Indonesia yang kita kenal itu tidak hanya daratan, kemudian ada lautan, pegunungan juga bisa ditemukan melalui program yaitu Indonesia Mengajar. Nah, kalau dia sendiri, apa sih kesan-kesannya selama dia bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama-sama Indonesia Mengajar? Kesan-kesannya dia senang banget sih, karena dia pikir awalnya tuh komunitas ini tuh cuma bisa di sekolah gitu ya. Ternyata kita juga bisa membaur ke masyarakat. Kami berterima kasih banget sama kakak IM yang udah ngajak kami kolaborasi. Mereka memberikan kami peluang, kesempatan untuk kami bisa tumbuh. Sekarang pun dia pribadi, dia sadar bahwa literasi itu benar-benar penting teman-teman. Kalian benar-benar pokoknya harus ini deh, mendalami literasi karena banyak manfaat. Saya aja tuh awalnya orangnya pemalu. Semenjak saya ikut di komunitas ini, saya jadi berani ngomong. Ketemu kakak-kakak ini, mereka ngasih kita banyak-banyak tips, ngasih ketemu kita orang-orang penting, orang-orang hebat di luar sana. Jadi kalian mungkin akan lebih termotivasi kalau kalian bisa berliterasi dengan baik. Oke, nah itu tadi adalah pesan-pesan dari Dea ya. Jadi ada Cynthia udah nyampein pesan-pesannya selama menjadi pengajar muda di Tanjab Timur. Kemudian Dea juga gimana sih relationship-nya ataupun kedekatannya selama berkolaborasi dengan Indonesia Mengajar. Dan luar biasa ya, karena memang ketika kita paham dengan literasi, kemudian mau belajar banyak tentang literasi, kita bisa mengimprove diri kita dengan berbagai skill dari literasi itu sendiri. Bahkan banyak manfaat ketika kita nanti sudah terjun kerja. Nah itu kan kita mau nggak mau kadang dituntut untuk bisa. Dan melalui literasi kita bisa menyelesaikan berbagai masalah. Salah satunya adalah skill dari problem solvingnya itu bisa melalui literasi. Kalau kita nggak mau baca, kita nggak mau berkomunikasi, mungkin wawasan kita juga akan kurang ataupun tidak akan seperti dengan teman-teman yang memang fokus ke dalam literasi itu sendiri. Nah, thank you banget Dea sama Cynthia sudah meluangkan waktu ngobrol bareng dengan kami ya dari Aldo Class dan mau berbagi inspirasi. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan bisa menjadi salah satu wadah buat teman-teman mengenal apa itu Indonesia Mengajar, kemudian apa itu komunitas literasi, dan bisa menjadi tempat juga untuk continue ya, untuk memahami literasi di Indonesia ataupun khususnya di Tanjung Jabung Timur. Dan thank you banget ya sudah mau meluangkan waktu bareng kita. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode kali ini, dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. And see you. Dadah.